Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, nama saya Reva Priani Nur Alifa dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 57 Jakarta. Pada video ini, saya akan membahas mata pelajaran Sejarah Indonesia KD 3.3 dengan materi dampak sosial, budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membahas sedikit apa sih yang melatar belakangi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jadi, pada saat itu, bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang kaya akan rempah-rempahnya. Oleh karena itu, bangsa Barat datang ke Indonesia untuk membeli rempah-rempah yang saat itu harganya sangat mahal. Rempah-rempah tersebut digunakan oleh orang Eropa sebagai penghangat dan pengawet makanan. Tetapi lama-kelamaan bangsa Eropa mulai menduduki wilayah-wilayah Indonesia dan menjajah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, banyak dampak politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan pada saat itu. Pertama, dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang politik, kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia menyebabkan banyak hilangnya kekuasaan politik dan penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, yaitu sistem pemerintah indirect rule atau sistem pemerintah yang tidak langsung, yaitu pemerintah yang memerintahkan penguasa-penguasa tradisional seperti bupati dan raja yang memerintah atas nama VOC. Yang kedua, yaitu munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, bupati menjadi alat kekuasaan pemerintahan kolonial. Dampak kolonialisme di bidang politik. Yang pertama, Daendels atau Raffles memerintahkan pemerintahannya secara modern. Contohnya, para bupati dijadikan sebagai pegawai negeri dan digaji. Padahal dalam adat istiadat, kedudukan bupati adalah turun-menurun dan mendapat upeti dari rakyat. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Yang ketiga, Belanda dan Inggris melakukan intervensi terhadap persoalan kerajaan. Contohnya tentang pergantian tahta di kerajaan, sehingga imperialis mendominasi politik di Indonesia. Yang keempat, hukum yang dulunya adalah hukum adat telah diubah menjadi hukum barat modern. Yang kelima, kebijakan yang diambil raja telah dicampur tangani oleh Belanda. 6. Perubahan politik dalam pemerintahan telah terjadi lagi akibat politik Pax Nadalika yang terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu Jawa dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua, yaitu dampak kolonialisme di bidang budaya. Kolonialisme datang ke Indonesia menggunakan bahasa Belanda yang memiliki dampak tersendiri. Cukup banyak kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, Belanda, dan Portugis, yaitu dalam bahasa Indonesia handuk, dalam bahasa Belanda handdoek, dalam bahasa Indonesia sepatu, dalam bahasa Portugis sepato, dalam bahasa Indonesia buku, dalam bahasa Inggris book. Selain bahasa atau kosakata, dampak kolonialisme di bidang budaya juga terpengaruh dengan adanya musik internasional atau tarian dansa. Selain keduanya, dampak kolonialisme di bidang budaya juga terpengaruh akan bangunan-bangunan seperti
bangunan Lawang Sewu yang berada di Kota Semarang. Bangunan tersebut dulunya digunakan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api NISM. Bangunan Lawang Sewu dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Amsterdam dengan ciri dominannya yaitu elemen lengkungan dan sederhana. Bentuk bangunannya berupa letter L dan memiliki banyak jendela untuk sirkulasi udara. Lawang Sewu sendiri memiliki arti 1000 pintu. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Kolonialisme datang ke Indonesia membawa dampak di bidang sosial antara lain yaitu 1. Terjadinya perubahan pelapisan sosial di masyarakat pada masa kolonial. 2. Terjadinya mobilitas sosial yaitu dengan diadakannya transmigrasi yang bertujuan untuk menambah tenaga kerja di bidang perkebunan yang dibuka oleh Belanda di luar Jawa. 3. Munculnya golongan majikan dan golongan buruh yang terjadi akibat berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan, sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. 4. Munculnya elit terdidik karena tuntutan pemenuhan pegawai pemerintah, sehingga banyak dibangun sekolah-sekolah di berbagai kota. 5. Pembentukan status sosial di mana yang tertinggi adalah Eropa, lalu Asia dan Timur, dan yang terakhir adalah pribumi. 6. Terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. 4. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Kolonialisme dan imperialisme datang ke Indonesia dan membawa dampak bagi rakyat Indonesia di bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, monopoli dan koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Yang kedua, perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. 3. Praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC mengakibatkan mundurnya perdagangan di Nusantara dari kancah perdagangan internasional. 4. Dalam mengeksploitasi tanah jajahan, VOC memanfaatkan para penguasa tradisional dalam penyerahan wajib pemungutan hasil bumi dan pajak. 5. Penerapan sistem tanam paksa menyebabkan rakyat Indonesia mengenal tanaman baru. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang ketujuh, dikenalkannya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. 5. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Kolonialisme membawa dampak di bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. 2. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan di dunia luar. Di video ini dapat saya simpulkan bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak, dan dampak tersebut ada yang berdampak positif dan ada pula yang berdampak negatif. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.